Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna pagi hari ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan sedang kerjakan itu untuk kebaikan kita. Semuanya Tuhan kerjakan dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, kita katakan ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur selalu. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, mari katakan lebih sungguh lagi. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, sebab Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Terimalah ucapan syukur kami pagi hari ini. Haleluya. Dan setiap kami membawa korban syukur ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, biar ucapan syukur yang keluar dari mulut kami ya Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku mari bersama-sama lebih lagi katakan, mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang Selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku. Sekali lagi, lapis syukur. Mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Bapa yang begitu setia, melebihi Bapa kami di dunia ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini layaklah Engkau terima sembah sujud kami, syukur kami ya Tuhan. Kami persembahkan dari hati yang paling dalam ya Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Sehingga pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih, berkati ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berikan yang terbaik dan mau lebih sungguh lagi memuliakan akan nama-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Siap memuji Tuhan, saudara? Amin. Apapun keadaan kita, biar roh kita tetap menyala-nyala. Dan mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Haleluya. Menunggu siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
firman Tuhan. Biar firman-Nya menyelidiki akan hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan? Karena Dia yang Maha Tahu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, Lihat hati kami. lihat hatiku, Apakah sungguh apakah kami mengasihi-Mu ya Tuhan? mengasihi-Mu, Yesus, Sebab Engkau Tuhan yang Maha Yang Tahu Maha Tahu dan menilai hidupku. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Dan kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang, amin, sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakan sekali lagi, telah kulihat. Kami telah lihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Di hidup, terima kasih. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Ini janji setiap kami mau berjuang ya Tuhan sampai akhirnya, biar Engkau mendapati kami setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berkati sebentar lagi setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengubahkan akan hidup kami, yang menuntun akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Mari kita akan rendahkan diri kita dan berdoa di hadapan Tuhan. Mohon berkat atas firman-Nya. Bapa kami yang kami cintai, kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu akan membawa kami lebih dekat kepadamu, dibersihkan, dikuduskan, dan diluruskan jalan hidup kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua jemaat-jemaat-Mu, mau pendengar pun dimanapun berada, kiranya
Engkau akan menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan sampaikan dengan tema slumbering spirit, atau dalam bahasa Indonesianya adalah roh yang tertidur. Nah, saudara, yang menjadi landasan firman Tuhan pada pagi ini adalah dalam Injil Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-35 hingga ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Akan saya bacakan firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang ke-30 ayat 13, ayat 35 hingga ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, untuk kita dapat mengerti firman Tuhan ini selanjutnya, baiklah kita akan mengenal atau belajar tentang definisi apa itu slumbering spirit atau roh yang tertidur. Nah, kata slumbering bisa juga dalam bahasa Inggris digunakan kata stupor, ya. Kata stupor ini berasal dari kata Yunani yaitu katanikeos. Katanikeos. Nah, apa itu arti katanikeos agar kita dapat menangkap kebenaran dari arti roh yang tertidur tadi? Katanikeos artinya menunjukkan roh kebodohan yang membuat jiwa mereka lemah, begitu tidak peka, sehingga mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh tawaran keselamatan yang diberikan kepada mereka melalui Mesias atau melalui Kristus. Jadi diidentikan dengan roh kebodohan yang membuat jiwanya lemah dan tidak peka sama sekali, tidak terpengaruh oleh tawaran keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi itulah yang arti mengenai roh yang tertidur atau slumbering atau stupor tadi. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama John Stanford. Dia mengatakan demikian. People who have a slumbering spirit do not have an alert and functioning personal spirit. Nah, begini, orang yang memiliki roh yang tertidur tidak memiliki kewaspadaan dan fungsi dari roh pribadi. Ya, orang itu adalah orang yang tidak punya kewaspadaan dan tidak punya fungsi dari rohnya pribadi. Because katanya karena their personal spirit is not awake. Karena rohnya itu tidur, tidak bangun. The human spirit needs to be called to live from infancy on true love, nurture, wholesome, warm physical affection and prayer. Begini, roh orang itu membutuhkan dipanggil untuk hidup dari masa kanak-kanak atau bayi melalui cinta, perawatan, dan kesehatan kasih yang hangat dan doa, ya, supaya orang itu mengalami sebuah pertumbuhan, rohnya hidup, maka perlu sebuah perawatan, proses di mana ia perlu kasih, perlu makanan, perlu kasih yang hangat, dan perlu doa. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan slumbering spirit atau roh yang tertidur. Nah, kita akan melihat kalau seseorang itu punya roh yang tertidur itu dampaknya apa.
Nah, kita belajar bersama-sama mengenai dampak roh yang tertidur atau slumbering spirit ini. Yang pertama, kalau orang itu memiliki roh yang tidur, yang pertama adalah memberi akses bagi penabur ilalang. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa kita ini sebagai ladang dan Tuhan adalah penaburnya. Maka Tuhan itu menaburkan benih yang baik atau yang disebut gandum dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebaliknya bahwa iblis itu menaburkan yang namanya ilalang yang seperti kita bahas banyak kemarin. Lalu dikatakan dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang 25 dikatakan demikian. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi setan itu selalu menjadi perlawanan Tuhan dalam hal apapun, termasuk di dalam berkeluarga, dalam kesucian, ya. Setan itu selalu mengadakan perlawanan. Demikian pula di dalam penaburan benih. Kalau Tuhan menaburkan benih yang baik, tetapi setan sebaliknya menaburkan benih ilalang. Nah, itulah yang dialami oleh orang yang memiliki slumbering spirit. Karena kapan benih itu, benih yang setan tabur itu dapat tertanam, dapat disemaikan dalam kehidupan kita pada waktu kita tidur. Haleluya. Bab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menjadi atau memiliki keadaan di mana roh kita itu tidur. Sebab apa? Setan ingin menaburkan benih ilalang dalam hidup kita. Kita mesti aware, kita mesti sadar supaya kita tidak memberi akses kepada setan untuk datang atas kehidupan kita dan menaburkan benih yang buruk atau lalang tersebut. Yang kedua, dampaknya apa? Kalau kita memiliki slumbering spirit atau roh yang tertidur adalah membawa kehancuran. Setan di dalam bagian kitab kita yang lain disebutkan oleh Tuhan sebagai pencuri. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihatlah, kalau Tuhan kan dikatakan oleh Yohanes ini datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi sebaliknya setan selalu adalah opposite, adalah perlawanan. Dan dalam bahasa Inggris katakan the thief comes not but for to steal and to kill and to destroy. Di dalam pelajaran pemuritan saya sudah menjelaskan mengapa ada kata kill and destroy, membunuh dan membinasakan. Karena membunuh to kill ini sedang berbicara di dunia ini. Tetapi kata destroy itu menunjukkan pembinasaan di alam kekal, yaitu di api neraka. Jadi setan itu bisa membunuh manusia di alam dunia di mana kita tinggal. Ya, karena dalam kitab Ibrani pasal 2:14 mengenai cerita Ayub, bagaimana Tuhan meminta iblis untuk menyayangkan nyawanya. Kalau enggak, Ayub itu selain hartanya, selain kesehatannya, dia juga dapat dibunuh oleh iblis. Tapi Tuhan memberikan satu warning untuk iblis tidak menyentuh nyawanya. Nah, setan bisa mengambil nyawa seseorang di dunia, tetapi juga terlebih dari itu nanti pada
setelah mengalami kematian, manusia itu akan dibawa kepada tempat di mana akan dibinasakan bersama-sama dengan setan, yaitu di Gehenna, yaitu di api neraka yang kekal. Kalau sementara ini orang yang mati masih disimpan, orang berdosa yang disebut dengan Sheol Hades, tempat yang the terminal state, tempat yang sementara, tetapi nanti akan dibawanya ke dalam Gehenna, tempat kebinasaan. Yang ketiga, dampaknya kalau kita ini memiliki roh yang tertidur adalah left behind atau tertinggal. Tertinggal kapan? Pada waktu Yesus mempelai gerejanya datang di awan-awan. Maka orang yang memiliki roh yang tertidur atau slumbering tadi, maka ia tidak akan mengalami hari bahagia. Mereka tidak akan mengalami sebuah rapture atau pengangkatan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dalam Markus pasal 13 ayat 35 dan 36 dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, Tuhan Yesus sudah mewanti-wanti, memberi peringatan kepada gerejanya, kepada kita semua, agar kita jangan sedang didapatinya tidur. Nah, saudara, beberapa ayat yang lain mengatakan bahwa kita diminta untuk berdoa dan berjaga-jaga. Cerita mengenai hal penyaliban Yesus sebelum ia ditangkap oleh tentara Romawi, Yesus pun mengajak para murid-muridnya untuk berdoa sejam lamanya, berjaga-jaga. Tetapi apa yang didapatinya sampai 3 kali murid-muridnya di ring 1, Petrus, Yakobus dan Yohanes, didapatinya sedang tertidur. Karena kantuk berat itu menghinggapi mereka, sehingga mereka tidak bersama-sama berdoa dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tertidur. Nah, ini sebuah gambaran bagaimana sebuah hal berjaga-jaga itu tidaklah mudah. Orang-orang ring 1-nya Tuhan saja, waktu diminta Yesus Kristus untuk berdoa dan berjaga-jaga, sampai 3 kali ia tetap tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini yang mungkin jauh daripada ring 1, jauh daripada pribadi Yohanes, Petrus dan Yakobus. Nah, apalagi kita, ya kita ini mungkin lebih gampang tidurnya, ya mungkin didatangi 3 kali, 5 kali kita tidur, ya. Nah, apa yang disebutkan oleh firman Tuhan tadi merupakan sebuah awasan agar kita berjaga-jaga. Kita tidak tidur karena Tuhan itu, si empunya tanah itu tidak diketahui kapan datangnya, entah malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, ia pasti datang. Nah, sebetulnya kita bersyukur karena Tuhan dalam firman-Nya sudah memberikan sebuah tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang kita lihat di sekitar kita ini sebetulnya membuat kita sadar, seharusnya kita sadar, kita mawas diri bahwa kita sedang dalam masa yang terakhir. Kita akan menjaga hidup ini lebih kudus, lebih dekat dengan Tuhan, dan jangan sampai kita tidur. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah Anda sedang tertidur? Ya, apakah Anda sedang merasa bahwa jiwamu lemah, tadi seperti kata
dikatakan John Stanford tadi yang mengatakan people who have a slumbering spirit do not have an alert and functioning personal spirit because their personal spirit is not awake. Karena rohnya itu tidak bangun, alias tertidur, saudara ya. Mereka tidak punya kewaspadaan dan fungsi. Bukankah Roh Kudus yang tinggal dalam kita, yang memperbarui kehidupan kita itu memberikan alarm, memberikan fungsi. Hati nurani kita yang dulu kotor sudah diterangi, sudah dipakai oleh Roh Kudus sebagai media untuk memberitahu kepada kita akan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui kebenaran ini, dampaknya kalau kita memiliki roh yang tertidur akan merugikan kita. Lalu kita ingin melihat kiat atau cara untuk tidak terjebak pada slumbering spirit atau roh yang tertidur. Bagaimana caranya supaya roh kita tetap sadar, kita tetap berjaga-jaga. Nah, kiatnya apa, saudara ya? Kiatnya yang pertama adalah menyadari keadaan Anda. Dalam Efesus pasal 5 ayat 14 dikatakan itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, dampaknya saudara, kalau kita itu berjaga-jaga, kita tidak tidur, dikatakan maka Kristus akan bercahaya. Kita semakin diterangi, orang yang on fire, yang rohnya menyala-nyala, itu akan semakin dibuat mengenal Tuhan. Matanya akan dibukakan sehingga tidak bias, tidak samar untuk mengenal Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Baiklah kita menyadari ya, mari bangun. Kita bangun dari tidur kita supaya Kristus bercahaya atas kita. Bagi saudara yang tertidur, saya mau bangunkan dengan firman Tuhan ini. Sebelum Anda terlambat, ayo bangun, ayo bangun. Supaya engkau akan memiliki terang yang dari Kristus itu. Dan semakin percaya, semakin besar kemuliaannya dinyatakan kepada kita. Yang kedua, ya, mengenai kiat untuk kita tidak memiliki roh yang tertidur adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, supaya kita tetap menyala-nyala, on fire, kita tidak burn out, tidak mengalami kepadaman, maka kita perlu membuat intimasi atau kedekatan dengan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 132 ayat 4 hingga ayat yang kelima dikatakan demikian. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat dari Yakub. Nah, bayangkan Daud itu punya obsesi, dia itu untuk menjaga matanya tidak tertidur. Ini tentu bicara mengenai mata rohani, ya. Bagaimana ia sampai ia mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk maha kuat yang dari Yakub. Jadi Daud itu luar biasa. Dia pagi-pagi dia sudah bangun. Pagi-pagi ia sudah menyembah Tuhan. Malam-malam ia masih menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji nama Tuhan. Ada keintiman yang erat antara Daud dan Tuhan. Nah, saudara, jadi itu mari kita akan kembangkan disiplin rohani kita. Kita mau mengembangkan kedekatan kita dengan Tuhan supaya kita rohnya tetap hidup, roh kita tidak
tidur. Yang ketiga, mengenai kiat supaya kita tidak terjebak dalam roh yang tertidur adalah menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, kalau Anda tahu bahwa Tuhan segera datang, maka kita akan menaikkan level rohani kita. Kita akan memiliki hati yang berkobar-kobar untuk mencintai dan melayani Tuhan. Roma 13 ayat 11 mengatakan demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwasanya saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kalau kitab Roma ini ditulis kurang lebih abad pertama. Kita sekarang sudah hidup di abad 21, saudara. Sudah lebih 20 abad. Paulus mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah lebih dekat lagi. Apalagi kita. Ya. Kita lebih dekat. Sebentar Tuhan akan menyatakan dirinya. Sebentar Tuhan akan datang menjemput kita. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan hampir datang, maka engkau akan bangun dari tidur. Rohmu akan bangun, akan mengalami awakening, akan mengalami kebangunan, supaya rohmu menyala-nyala dan engkau siap bertemu dengan Tuhan di angkasa Maranatha. Pertanyaannya, apakah roh Anda sekarang sedang bangun atau sedang tertidur? Ya. Itu akan nampak dalam perilaku Anda. Dan itu menunjukkan keadaan roh Anda. Jadi terlalu gampang untuk menilai seseorang itu apakah rohnya tidur atau rohnya berjaga-jaga. Karena perilaku ini, gestur kita ini akan menunjukkan tentang eksistensi keberadaan kita, rohani kita, our spiritual. Marilah kita senantiasa berjaga-jaga dan tidak berada dalam slumbering spirit. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan supaya kami tidak berada dalam keadaan slumbering spirit, tetapi kami berjaga-jaga. Kami mau menyala-nyala, kami mau berkobar-kobar, karena kami tahu tanda-tanda zaman ini menunjukkan bahwa kedatangan-Mu sebentar akan dinyatakan. Kami akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan, bersama-sama bertemu dengan Tuhan, bersama dengan saleh-saleh yang Engkau cintai, dan kami akan bersuka cita untuk selama-lamanya. Roh Kudus kerjakan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami tetap on fire, kami tetap bernyala-nyala roh kami dan melayani Tuhan. Meteraikan ya Roh Kudus perkataan-Mu kepada hidup kami masing-masing, karena kami mohonkan doa kami, sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasanya bahwa ada pengumuman sebelum kita menyudahi ibadah ini. Yang pertama, kami akan mengadakan baptisan. Bagi saudara yang mau ikut baptisan, mendaftar pada Bapak Aris karena akan diadakan pelajaran katekisasi. Nah, diikutlah bagi yang belum dibaptis, supaya engkau akan menjalankan sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita akan terus aktif dalam pemuritan, karena gereja ini adalah gereja pemuritan, dan fokus yang Tuhan berikan dalam contoh adalah memuridkan orang-orang yang percaya. Dan juga ada QR, ada nomor rekening Bapak Ibu, GoPay maupun QR untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang memberi dengan sukacita. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati. Haleluya. Pengumuman tambahan, acara Temu Kangen Jilid 2 akan diadakan pada hari Rabu 16 September 2020 pukul 6 sore. Kami rindu jemaat dapat berkumpul bersama melalui aplikasi Zoom. Kita akan berbagi cerita dan inspirasi selama masa pandemi ini. Mari kita akan menerima doa berkat. Mari kita akan datang kembali sekali kepada Tuhan, mintakan berkat yang dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, terima kasih pada ibadah ini, kami bersukacita di dalam Tuhan, dan kami menyerahkan domba-domba-Mu ke dalam tangan-Mu. Peliharakan mereka Tuhan, dalam pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kiranya damai sejahtera, roh sukacita Engkau berikan kepada mereka, perlindungan, penjagaan, dan berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Berkati mereka dengan kecukupan, berkati mereka dengan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, tetapi tutup bungkus dengan darah-Mu dan jagai dengan para malaikat-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami andalkan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan, jauhkan semua virus-virus jahat itu. Kami juga berdoa buat kami yang bekerja, berkati pekerjaan kami supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk kecukupan yang dari Tuhan. Berkati yang belajar, studi, Tuhan tetap akan memberkati untuk kami dapat menaklukkan masa depan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan taruhlah tangan yang sebelah di dadamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan menjemput yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you all. See you next week.